engkau benar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kami ini heran, orang ini bertanya tapi juga membenarkan. Nah, di sini ada uslub pengajar ilmu. Maka nanti di akhir hadis yang viral itu, ya, setelah bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, tanda-tanda kiamat, Nabi menjelaskan, huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dialah Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai penuntut ilmu sekaligus pengajar ilmu, mengajarkan pokok-pokok agamamu. Dari hadis yang terlihat singkat dan padat ini tentang pokok-pokok agama. Jadi kalau berislam tuh pokoknya itu ada 3, pengingatnya 1. Jaga ini saja sampai meninggal. Ya, jaga sampai meninggal. 1, Islam. Ya, pokok kita sebagai muslim menunaikan tuntunan dalam Islam. Ya, ini yang selalu diingatkan di dalam kesempatan setiap pekan, khususnya di khutbah Jumat. Dengan seringkali khatib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam tausiah takwanya, mengutip Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah beriman dimanapun berada, buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwamu kepada Allah secara serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan di masjid takwa, keluar dari masjid tidak takwa. Di rumah takwa, di kantor tidak takwa. Maka keluarkan ayat-ayat takwa yang membimbing seluruh elemen tubuh kita ini, sehingga mata ketika melihat bertakwa, telinga ketika mendengar, mendengarnya menggunakan takwa, lisan ketika berbicara, pembicaraannya membawa unsur takwa, sampai ke ujung kaki. Nah, tunaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena itu nanti ada takwa ritual, ada takwa sosial. Mendidik anak dengan baik itu bagian dari takwa. An-Nisa di ayat ke-9. Ya. Kita merencanakan program nih, kegiatan kita sampai diridhoi oleh Allah sampai pulang, itu bagian dari takwa. Di Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu, ya. Nah, segala bagian unsur takwa ini jaga, pertahankan sebagai seorang muslim. Jangan sampai wafat kecuali menjadi muslim yang baik. Pastikan dalam wafat itu kepada kita menjadi bagian dari muslim yang baik. Nah, muslim yang baik itu pokoknya ada 5. 1, menjaga syahadat dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jangan sampai ketika meninggal tidak bertauhid. Nah, cara menjaganya bagaimana? Ada 2 nanti. 1 dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dari mana taunya dengan ilmu? Di Quran surah 47. Ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Terjemahan begitu. Tapi kalau kita gunakan pendekatan ilmu saraf, fa'lam, maka bersegeralah engkau punya ilmu, punya pengetahuan. Annahu, untuk menetapkan dengan kuat pada jiwamu, mengikat jiwamu, la ilaha illallah, agar engkau punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mesti ada ilmunya. Nah, ilmu itu yang disebut dengan tauhid namanya, supaya imannya terikat di dalam jiwa. Jadi kalau ditawarin sembako tidak lepas ikatannya. Ya. Nah, perempuan-perempuan belum nikah nih hati-hati, jangan sampai dengan kalimat-kalimat yang terasa terdengarnya indah, ya, hanya 2 kata, aku mencintaimu, gitu kan. Nah, tiba-tiba lepas ikatan imannya, itu bahaya tuh. Nah, kalau diikat pakai ilmu, ilmunya bagus, ikatannya kuat, ikatan itulah yang disebut dengan akidah namanya. Dari kata aqada, ya, sesuatu yang terikat dengan kuat. Nah, itu mesti pakai ilmu, ngaji karena itu. Yang kedua, cara mengikatnya dengan amal. Amal itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Nah, karena itu seringkali kita temukan kata iman itu sering diikat dengan amal soleh dalam Al-Quran.
Kata iman pertama di Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang takwa itu yang sejati itu orang yang mampu selalu meningkatkan imannya dan dia jaga itu dengan menyempurnakan amal solehnya. Satu, salat. Karena itu di salat selalu di-charge syahadat kita. Dalam tahiyat kan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu ya, menjaganya lewat ilmu dengan amal. Kemudian yang kedua, ya, turunan setelah syahadat itu jaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Ya, ini syarahnya penting nih. Menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Maka perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak salawat ya. Nah, itu menumbuhkan cinta pada Rasulullah. Dengan kecintaan itu mudah ikut. Ya, biasanya kalau cinta itu ikutnya mudah. Tapi kalau kurang rasa cintanya itu, menerimanya itu agak kurang. Kalau sudah ada rasa cinta, Nabi ajarkan sholat, Nabi minta zakat, dia zakat. Makanya yang ketiga, sebagai muslim sepanjang hidup berusaha maksimal supaya bisa zakat. Ya. Kemudian puasa, kemudian haji, ya, setidaknya umrah. Berusaha supaya bisa haji, bisa umrah. Sekalipun kemudian dalam ajalnya tiba, dia belum mampu menunaikan, tapi tercatat usaha untuk bisa menunaikan itu. Nah, ini aja 5 yang pokok ini jaga selama hidup. Bikin tabel begini. Ya. Nama saya Adi Hidayat. Rukun Islam pertama syahadatnya bagaimana? Kecintaan pada Rasulullah bagaimana? Yang kedua, sholatnya bagaimana? Bikin diagram sholat itu. Yang pokok tambah yang sunnah. Selama hidup sholat apa yang belum pernah dikerjakan? Simple. Yang ketiga, zakat. Udah pernah zakat belum? Usaha bekerja supaya bisa zakat. Itu orang beriman. Kalau belum beriman, dia dagang, dia bisnis, usaha untuk kaya, wajar. Belum ada iman. Antum udah punya iman. Pembedanya apa? Kalau cuma kerja usaha supaya bisa kaya, yang belum beriman juga bisa begitu. Terus pertanggungjawaban iman kita di hadapan Allah bagaimana? Ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha radhiyallahu taala anhum jami'an, itu mereka berusaha dagang supaya kaya sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, orientasi karyanya itu dengan bekerja itu tujuan utamanya untuk memenuhi ridha Allah. Yang Allah perintahkan lewat dagang saya ini apa? Oh, ternyata amal soleh, zakat, bisa infak, bisa sedekah. Nah, cara berpikirnya begitu. Ya. Nah, demikian jaga sampai kita kemudian wafat. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk menguatkan itu nanti ada sumber kekuatan dalam diri kita, sumber cahayanya. Nah, kalau ini kuat, Islamnya kuat. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, iman itu nuklearnya tuh, sumber kekuatannya. Jadi kalau imannya kuat, nanti memancar ke bagian tubuh-tubuh kita ini untuk membimbing tubuh berperilaku sebagai muslim dengan imannya. Tadi yang saya katakan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria beriman, kalau dia beriman, matanya dalam melihat akan dibimbing oleh imannya. Kata imannya tak bagus, palingkan.